Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum APKASI Bapak Burza Zarnubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati pimpinan lembaga negara, para duta besar dan perwakilan negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mendahului sambutan ini, Bapak Presiden, ada beberapa hal kami ingin sampaikan. Bahwa APKASI baru menyelesaikan Munas pada tanggal 20 Mei tahun 2025. Kami telah menyusun pengurus di Minahasa Utara. Setelah menyusun pengurus, saya terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekjennya Saudara Bambang. Kemudian dan Bendahara Umum Saudara Egy. Jadi tidak semua pengurus hadir, tapi banyak bupati yang hadir yang bukan pengurus. Bapak Presiden yang kami banggakan, atas nama 416 bupati seluruh Indonesia yang menjadi pengurus dan anggota APKASI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak, baik sebagai Presiden maupun sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, untuk menghadiri dan membuka APKASI Otonomi Expo tahun 2025. Hari ini kita bukan sekedar membuka sebuah pameran, tapi meneguhkan semangat kemandirian daerah, memperkuat persatuan bangsa, serta merajuk kerjasama yang lebih erat dan kuat antara pusat dan daerah maupun antara Indonesia dan dunia. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami mengusung tema produk lokal mengglobal. APKASI Otonomi Expo 2025 menjadi wadah bagi kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah, membuka peluang investasi, dan membawa karya-karya anak bangsa menuju pasar internasional. Inilah satu bukti bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar dari daerah, namun berorientasi pada dunia. Dan yang membuat acara ini semakin istimewa, acara ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden yang kami banggakan. Kurang ramai tepuk tangannya. Dibuka oleh Bapak Prabowo Subianto, seorang pimpinan yang mempunyai pandangan visioner yang senantiasa bekerja dengan keberanian dan ketulusan hati demi kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Bapak Presiden yang kami banggakan dan yang sangat kami hormati, di lapangan kami para bupati melihat sendiri bagaimana program-program Bapak yang langsung menyentuh rakyat membawa dampak nyata. Makan bergizi gratis misalnya, di banyak daerah bukan sekedar memberi makan, tapi memberi harapan kepada seluruh rakyat Indonesia. Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih juga bertujuan menggerakkan ekonomi lokal. Di beberapa daerah, koperasi ini berupaya menghubungkan petani langsung dengan pembeli, memotong rantai distribusi yang panjang, sekolah rakyat yang membuka pintu pendidikan untuk mereka yang tertinggal dan dari sistem formal. Bapak Presiden, kami tambahkan, seluruh program-program penting ini kami mendapat arahan langsung dari Bapak Mendagri
dan Bapak BGN, Ketua BGN. Jadi alhamdulillah sama Bapak Menteri Sosial. Sehingga sudah berlangsung, insya Allah Desember seluruhnya hampir selesai, termasuk Koperasi Merah Putih. Sudah selesai semua pelaksanaan pekerjaannya, termasuk makan bergizi gratis. Termasuk dengan penanganan stunting yang Bapak prioritaskan adalah investasi terbaik bagi generasi mendatang. Program-program ini membuat rakyat merasa Presiden mereka hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bapak Presiden yang kami sangat banggakan. Apkasi Otomi Expo adalah sebuah forum, pameran, dan promosi pembangunan daerah yang telah rutin diselenggarakan sejak tahun 2005. Sehingga pada tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-20 selama lebih dari 20 tahun. Telah tumbuh menjadi ajang nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, kementerian lembaga, mitra internasional, serta para investor dalam satu ruang kolaborasi strategis. Pada tahun 2025 ini, Bapak Presiden yang kami banggakan, di Apkasi Expo diikuti oleh lebih dari 299 peserta yang berasal dari 38 provinsi, ratusan kabupaten, kementerian lembaga, BUMN, dan lain-lain. Bapak Presiden yang kami hormati. Hasil yang dirasakan dari penyelenggaraan Expo ini sangat nyata. Banyak kabupaten berhasil menandatangani kerjasama perdagangan antar daerah, membuka akses ekspor ke mancanegara, menarik investasi baru, serta menjalin kolaborasi teknologi dan peningkatan layanan publik. Dengan demikian, Expo ini bukan sekedar pameran, melainkan juga ruang strategik bagi lahirnya kesempatan yang konkret, terciptanya pasar baru, serta dirumuskannya rencana bisnis nyata yang mendorong percepatan pembangunan daerah. Bapak Presiden, kami ingin menambahkan setelah kami diskusikan dengan para bupati, kalau perdagangan antar daerah berjalan lancar, kami perkirakan dalam 1 tahun bisa ada transaksi rupiah mencapai 50 triliun, Pak. Jadi sangat membantu untuk pertumbuhan ekonomi 8% dalam 3-4 tahun ke depan. Asal konsisten kita berdagang antar kabupaten, ada kopi tukar coklat, kopi tukar ikan, kopi tukar beras, insya Allah seluruh program Bapak Presiden terutama pangan akan meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Bapak Presiden yang kami banggakan, izinkan kami menyampaikan apresiasi komitmen Bapak Presiden dalam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari 2 dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik di kabupaten-kabupaten. Dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Pengalaman ini memberi keyakinan kepada kami bahwa semakin luas ruang kewenangan yang dapat dijalankan ke daerah, maka semakin besar pula peluang untuk menghadirkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dan dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami juga memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan fiskal yang saat ini sebagian besar kabupaten masih bergantung pada transfer pusat. Sementara ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli di daerah masih terbatas. Bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat. Kami percaya dengan dukungan kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri, maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata. Bukan hanya memperkuat pembangunan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif. Bapak Presiden yang kami hormati, aspirasi ini kami sampaikan bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai wujud semangat daerah untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana cita-cita besar kita bersama.
Meskipun demikian, Apkasi dan para bupati tetap berkomitmen untuk mendukung penuh agenda pembangunan nasional. Kami percaya daerah yang kuat akan memperkuat negara. Oleh karena itu, kami berharap dukungan Bapak Presiden dalam menciptakan keseimbangan baru antara pusat daerah, baik dari sisi kewenangan maupun fiskal. Apkasi siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan solusi, memperkuat investasi, membuka pasar antar daerah maupun internasional, serta memastikan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Kami optimis semakin banyak kabupaten yang melakukan sentra ekonomi baru, melahirkan ekonomi sentra, semakin kokoh pula langkah kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Presiden yang kami banggakan, dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi yang terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang selama ini telah membimbing, membina, mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah terutama untuk mensukseskan program-program nasional seperti tadi yang kami sebutkan terdahulu, makan berisi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Bimbingan tersebut menjadi bekal berharga bagi kami di Apkasi dan para bupati dalam memperkuat tata kelola pemerintah daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan otonomi daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional. Bapak Presiden, Bapak Mendagri ini suka nelponin bupati, Pak. Kalau dia udah teleponin kami sebagai ketua, saya agak gemetar karena ada beberapa program nasional nggak jalan, saya langsung ditegur. Kenapa Satgas MBG belum dibentuk? Saya akhirnya tegur lagi semua bupati, kepala dinas. Saya bilang kalau saya dipecat Mendagri, Anda dulu, saya pecat duluan gitu, Pak. Kira-kira gitu. Semakin kita ingin Pak Mendagri ingin mengawal seluruh kebijakan nasional strategis itu, Pak Presiden. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada negara-negara sahabat yang telah memberikan dukungan nyata bagi pembangunan daerah. Dukungan itu hadir dalam berbagai bentuk mulai dari investasi, pelatihan, kerja sama teknologi hingga kunjungan wisatawan mancanegara yang memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal. Hubungan ini bukan semata-mata tentang ekonomi, melainkan juga tentang persahabatan, saling percaya dan saling menghormati. Sejalan dengan itu, kami ingin mengajak lebih banyak pihak swasta, baik dari dalam negeri maupun negeri, untuk bersama-sama membangun daerah. Melalui investasi yang produktif dan berkelanjutan, kita dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Presiden yang kami banggakan, kami juga berharap dukungan dari negara-negara sahabat untuk terus mendorong para delegasi, investor maupun wisatawan agar berkunjung tidak hanya ke Bali atau Lombok yang sudah mendunia, tetapi juga ke berbagai daerah lain yang memiliki potensi luar biasa. Indonesia memiliki begitu banyak destinasi wisata yang indah dan masih orisinal, mulai dari pegunungan, pantai, budaya hingga ekowisata yang siap menyambut dunia. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan negara-negara sahabat, kami yakin pembangunan daerah akan semakin inklusif, berkeadilan, dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Melalui forum ini, kami juga para bupati ingin menegaskan komitmen kami untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Selanjutnya, dengan penuh hormat, kami memohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan pameran pada pagi hari ini. Kami percaya dengan kepemimpinan Bapak dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia akan semakin berperan sebagai penggerak pembangunan, penguat ekonomi nasional, dan perekat persatuan bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih seluruh panitia yang terlibat unsur dalam menyelesaikan acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Mendagri, kepada Bapak BGN, Menteri Sosial yang telah mensupport, para Menko, para Kapolri, Panglima, dan lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih yang telah menyelesaikan acara pagi hari ini. Bapak Ibu dan sekalian yang kami banggakan, saya sebagai tambahan, Pak,
kami efisiensi berjalan sukses Pak. Seluruh kabupaten, khusus Kabupaten Lahat melakukan efisiensi 425 miliar Pak. Dan kami realokasi ke irigasi tenis sebanyak 8.000 hektar yang akan datang. Kalau berkenan nanti Bapak Presiden peresmian pada Desember tahun depan Bapak hadir di tempat peresmian Pak. Dibiayain oleh APBD 425 miliar. Mudah-mudahan setelah di 425 Ustadz bisa bantu 1 T juga boleh Pak. Dan yang saya tambahkan Pak, mungkin salah satu istri bupati yang anggota DPR cuma saya Pak. Istri saya anggota DPR RI dari fraksi Gerindra 3 periode. Dia jadi ketua TPPKK Pak. Bagaimana ketua TPPKK? Ya enak juga katanya. Mendampingi suami kemana-mana, takut suami lari. Demikianlah Pak yang dapat kami sampaikan. Kami berharap betul Bapak memberikan arahan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan-kesalahan dalam sambutan kami pada pagi hari. Juga kepada para menteri. Ini Ibu Menteri Keuangan partner saya Pak di Banggar dulu Pak. Dia Menteri Keuangan, saya pimpinan Banggar waktu itu 2,5 tahun. Hormat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.